Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya, baik? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, mohon dipimpin doanya ya. Terima kasih kepada ketua kelas. Nah, ada yang tidak hadir? Udah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nola Lolita? Hadir, Bu. Rizka Fitriani? Hadir, Bu. Hikmah Syarah? Hadir, Bu. Maharani? Hadir, Bu. Bagus, hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu masih melihat di sini meja anak-anak semua belum rapi. Tolong itu diluruskan lagi ya, dirapikan. Dan di sini juga Ibu masih melihat masih banyak sampah berserakan ini di lantai ini. Tolong diambil dan dibuang ke tong sampah. Dan coba dicek kembali laci-laci anak-anak. Masih ada sampahnya atau tidak? Jika masih ada, mohon diambil dan dibuang agar pembelajaran kita kali ini bisa berlangsung dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, jika masih ada sampah di lantainya, boleh diambil terlebih dahulu agar kita bisa belajar dengan maksimal. Nah, seperti janji Ibu kemarin, hari ini kita akan ada rolling tempat duduk ya. Nah, baiklah, di sini Ibu minta Nola Lolita duduknya pindah ke depan ya. Nah, untuk Rizka boleh duduk dengan Hikmah. Dan untuk Maharani boleh duduknya dengan Nola. Nah, baiklah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Sebelum kita memasuki materi hukum Newton, apakah anak-anak masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan. Gerak melingkar, Bu. Nah, benar sekali. Minggu lalu kita telah membahas tentang gerak melingkar. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Nah, di sini Ibu akan menampilkan suatu video. Mohon diperhatikan baik-baik. Tersebut, di sini Ibu ingin kalian menganalisis masalah apa yang terdapat dalam video tersebut. Sekarang Ibu ingin bertanya, masalah apa yang kalian temukan di dalam video tersebut? Pada Nola bisa dijelaskan? Saya, Ibu. Ya, silakan. Dari video tersebut, jika benda didorong dengan gaya yang sama besar, tetapi masanya berbeda, maka akan memiliki kecepatan yang berbeda pula. Nah, jadi benar ya apa yang dikatakan oleh teman kita tadi, semakin besar massa benda tersebut, maka benda tersebut bergeraknya semakin lambat, dan semakin kecil massa benda tersebut, maka benda tersebut akan bergerak dengan cepat. Nah, selanjutnya kita memasuki materi hukum-hukum Newton tentang gerak. Nah, di sini Ibu mau bertanya kepada Nola, ada berapa sih hukum Newton itu? Jadi, Bu, hukum Newton itu ada 3. Yang pertama hukum 1 Newton, yang kedua hukum 2 Newton, dan yang ketiga hukum 3 Newton, Bu. Nah, betul ya. Jadi hukum Newton itu ada 3. Yang pertama ini kita akan membahas tentang hukum 1 Newton, di mana bunyi dari hukum 1 Newton ini, jika gaya yang didefinisikan pada sebuah benda sebagai angka 0, maka artinya benda dalam keadaan diam. Benda akan perlahan bergerak lurus secara beraturan dengan kecepatan yang stabil. Sekarang tolong Rizka sebutkan rumus dari hukum 1 Newton. Rumus hukum Newton 1 adalah sigma F sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada hukum 2 Newton. Bunyi dari hukum 2 Newton, kecepatan yang dihasilkan sebuah benda akan berbanding terbalik dengan massa benda dan berbanding lurus dengan gaya totalnya. Arah percepatan dan gaya keseluruhan akan memiliki nilai yang sama.
Di sini, gaya yang timbul dari hubungan massa benda dan percepatan akan berbanding dengan gaya yang akan timbul sehingga rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan M kali A sama dengan F per M. Nah, sekarang ini ada hukum 3 Newton. Di sini Ibu minta tolong kepada Hikmah, tolong bacakan bunyi dari hukum 3 Newton ya. Ketika sebuah aksi muncul, maka akan reaksi yang terjadi. Ketika benda memberikan gaya pada sebuah benda lainnya, maka nilai gaya yang akan diterima dan dikeluarkan memiliki jumlah yang sama tetapi dengan arah yang berbeda. Terima kasih ya kepada Hikmah. Di sini persamaan dari hukum 3 Newton, F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, selanjutnya ini adalah aplikasi dari hukum Newton. Yang pertama itu pada bidang datar. Untuk menganalisis gerak pada bidang datar, kita perlu meninjau gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X maupun sumbu Y. Di sini komponen gaya-gaya pada sumbu Y adalah sigma Fy sama dengan N kurang W, di mana di dalam sumbu Y ini terdapat gaya normal ke atas dan gaya berat ke bawah. Sehingga dalam hal ini balok tidak bergerak pada arah sumbu Y, berarti AY-nya sama dengan 0. Sehingga sigma Fy sama dengan 0, N kurang W sama dengan 0, N sama dengan W sama dengan M kali G. Selanjutnya itu, untuk komponen gaya pada sumbu X, sigma Fx sama dengan M kali A. Dalam hal ini, balok bergerak pada arah sumbu X, berarti besarnya percepatan benda dapat dihitung sebagai berikut. Sigma Fx sama dengan M kali A, F sama dengan M kali A, F dikurang F gesekan sama dengan M kali A, F nu K kali N sama dengan M kali A sama dengan F dikurang nu K kali N per M. Di sini ada gerak dua benda yang dihubungkan tali di bidang datar licin. Untuk menganalisis gaya-gaya apa saja yang bekerja pada kedua benda tersebut, maka kita harus meninjau dari sumbu F dan Y. Yang pertama kita tinjau berdasarkan sumbu Y. Nah, pada benda A ini di sumbu Y, gaya yang bekerja yaitu sigma Fy sama dengan M kali A, di mana di sini terdapat gaya normal N ke atas dan gaya berat W ke bawah, sehingga N kurang W sama dengan 0, NA sama dengan WA sama dengan M kali G. Nah, untuk benda B, Fy sama dengan M kali A. Ini sama persis seperti benda A, gaya yang bekerja juga hanya gaya normal dan gaya berat, sehingga NB kurang WB sama dengan 0, NB sama dengan WB sama dengan M kali G. Selanjutnya itu kita tinjau berdasarkan sumbu X. Nah, berdasarkan sumbu X, gaya-gaya yang bekerja pada kedua benda tersebut yaitu yang pertama ada benda A, sigma Fx sama dengan M kali A, di mana di benda A ini terdapat tegangan tali T, berarti T sama dengan M kali A. Nah, untuk benda B, sigma Fx sama dengan M kali A. Pada benda B ini terdapat tegangan tali dan terdapat gaya, sehingga F dikurang T sama dengan M kali A. Selanjutnya kita jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga F dikurang T2 sama dengan M2 kali A, F dikurang M1 kali A sama dengan M2 kali A, F sama dengan M1A tambah M2A, F sama dengan A, M1 tambah M2, sehingga A sama dengan F per M1 tambah M2. Selanjutnya di sini pada bidang miring. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu Y yaitu sigma Fy sama dengan M kali A. N dikurang W sama dengan 0. N Mg cos alpha sama dengan 0. N sama dengan Mg. Benda bergerak terhadap bidang miring atau sumbu X, maka resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut yakni sigma F sama dengan M kali A, Mg sin alpha dikurang Fg sama dengan M kali A, Mg sin alpha dikurang nu K kali N sama dengan Mg sin alpha dikurang nu K cos alpha sama dengan M kali A sama dengan G sin alpha dikurang nu K kali cos alpha. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum paham tentang materi hukum Newton? Jika telah paham semua, sekarang Ibu ingin membentuk kelompok untuk
melakukan percobaan tentang hukum Newton. Nah, kelompoknya itu cukup 2 orang saja, boleh teman sebangkunya. Jadi, Ibu di sini ingin memberikan percobaan tentang hukum Newton. Di sini kalian boleh memperhatikan terlebih dahulu, lalu selanjutnya kalian boleh melakukan percobaannya sendiri. Nah, dari percobaan yang kita lakukan, sekarang Ibu mau bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana hasil yang kalian dapatkan? Jadi Bu, hasil yang kami dapatkan adalah untuk pengaruh antara gaya, massa, dan percepatan, yaitu jika bendanya memiliki massa yang besar, maka percepatannya menjadi lambat, dan jika bendanya memiliki massa yang kecil, maka percepatan benda tersebut untuk bergerak menjadi lebih cepat. Sekian dari kami, Bu. Nah, bagus ya. Sekarang siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Saya, Ibu. Iya, silakan Rizka. Jadi yang dapat saya simpulkan yaitu dalam hukum Newton itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum 1 Newton, yang kedua ada hukum 2 Newton, dan yang ketiga ada hukum 3 Newton. Yang mana di dalam hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0, yang kedua sigma F sama dengan M kali A, dan hukum 3 Newton sama dengan F aksi sama dengan F reaksi. Sekian dari saya, Bu. Nah, benar ya apa yang dikatakan Rizka. Sampai di